Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, selamat pagi ya. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dilapangkan pintu rizki, menjadi ahli ibadah, dan yang paling utama, kita semua dipermudah dalam segala urusan. Jumpa lagi lur ya di Mitra Pertanian Channel, tempat berbagi informasi dan pengalaman seputar dunia pertanian. Sekarang hari Kamis tanggal 1 Februari tahun 2024 sekitar pukul 9:40. Nah, jadwal saya di hari ini sedang melakukan pemupukan kocor susulan di usia 129 hari setelah tanam. Sebelum dibahas dari pupuk yang digunakan di usia 129 hari setelah tanam hari ini, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu perkembangan cabai rawit kaliber ini terhitung hari ini di usia 129 hari setelah tanam. Dan seperti ini kawan ya, nih untuk update terbaru, dan ini sudah dilakukan pemupukan tadi pagi. Jadi begini kawan ya, kalau saya memupuk sambil membuat konten itu waktunya terlalu siang. Jadi saya memupuk terlebih dahulu, kemudian saya mendokumentasikan seperti saat ini. Dan ini setelah dilakukan pemupukan tadi pagi, karena target saya dalam melakukan pemupukan ataupun penyepraian itu harus selesai di bawah jam 10. Seperti itu kawan ya. Nih, perlu digarisbawahi, setiap kali saya melakukan penyepraian maupun pemupukan kocor itu ditargetkan harus selesai di bawah jam 10. Nah, waktu konten di pemupukan sebelumnya itu setengah 11 saya baru selesai kawan ya, karena waktunya banyak terbuang sambil membuat konten. Nah, berbeda untuk kali ini saya lakukan pemupukan terlebih dahulu, kemudian saya mendokumentasikan seperti saat ini. Pemupukan yang dilakukan kali ini di usia 129 hari setelah tanam terfokus untuk mengoptimalkan kesehatan tanaman dan kesuburan tanah. Karena mengingat curah hujan di seminggu terakhir ini sangat begitu ekstrim. Hujan turun setiap hari, sehingga pemupukan dilakukan di awal bulan Februari ini. Semua itu untuk mencegah serangan penyakit tanaman dan untuk mengoptimalkan pH tanah. Karena perlu kita ketahui bersama kawan ya, ketika curah hujan begitu tinggi, maka pH tanah begitu sangat mudah ngedrop. Nah, ketika pH tanah itu ngedrop, maka serangan penyakit akan mudah berdatangan. Begitu kawan ya. Nih, dan ini perkembangan terbaru cabai rawit kaliber hari ini di usia 129 hari setelah tanam. Dan alhamdulillah kawan ya, terhitung hari ini untuk penyakit patek ataupun antraknosa, kemudian layu fusarium, layu bakteri, dan penyakit bercak daun, alhamdulillah aman. Nih bisa dilihat kawan ya, nih ini daun yang paling bawah. Nih, alhamdulillah untuk bercak daun 100% aman. Dan pemupukan kali ini terfokus agar ranting dan batang tanaman itu tidak mudah regas. Nih, biasanya di masa pembuahan ataupun di musim hujan seperti sekarang, tunas ataupun batang dan juga ranting itu biasanya mudah regas kawan ya, karena
Selain adanya curah hujan yang tinggi disertai angin, juga ranting ini dibebani oleh beratnya banyaknya buah. Untuk pembuahan tahap kedua kali ini insya Allah lebih optimal dari pembuahan tahap pertama. Nih seperti ini kawan ya. Nih alhamdulillah. Baik kawan ya, sebelum dibahas lebih lanjut dari pupuk dan dosis yang digunakan di usia 129 hari setelah tanam, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Takaran air yang saya gunakan kali ini di pemupukan usia 129 hari setelah tanam, kurang lebih 100 liter kawan ya. Dan nanti akan saya jelaskan secara lengkap dan detail dari dosis pupuk tiap 20 liter. Nah, dan alhamdulillah kawan nih pembungaannya. Alhamdulillah kawan ya. Semoga apa yang saya harapkan dari hasil pertanian cabai rawit kaliber ini sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Dan saya doakan juga mudah-mudahan pertanian kawan-kawan selalu diberikan tanamannya kesehatan dan kesuburan, dihindari dari serangan penyakit tanaman ataupun hama tanaman. Dan saya doakan juga mudah-mudahan kita sebagai petaninya selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Begitu kawan ya, karena sekalipun tanaman ini tumbuh sehat dan subur, tapi kitanya itu sakit, ya percuma saja kawan ya. Kita tidak bisa merawat tanaman cabai rawit ini. Yang intinya kita semua selalu diberikan kesehatan. Pupuk yang digunakan di usia 129 hari setelah tanam, saya menggunakan kalsium dari merek NutriBlue kawan ya. Jadi dosis yang digunakan kalsium sebanyak 1 kg. Untuk cara mencampurnya, saya campur terlebih dahulu kalsium di ember terpisah hingga benar-benar larut. Selain NutriBlue, saya gunakan juga pupuk hayati dari Trikoge kawan ya. Namun mikrobakteri baik yang terdapat pada Trikoge ini harus diaktifasi terlebih dahulu menggunakan gula putih. Untuk takaran gula putih saya gunakan kurang lebih 125 gram kawan ya. Karena dari 1/4 gula putih saya gunakan 2 kali pakai. Nah, kita larutkan terlebih dahulu gula putih dalam air hingga benar-benar larut. Kemudian larutkan pupuk hayati Trikoge, saya gunakan sebanyak 250 gram. Setelah pupuk hayati Trikoge tercampur merata dengan gula putih, kemudian saya campurkan pupuk makromajemuk Merauke MAP yang memiliki kandungan unsur hara fosfat sebesar 61%. Untuk dosis Merauke MAP saya gunakan sebanyak 25 sendok makan dicampur dengan air 100 liter.
Selain Merauke MAP, saya gunakan juga jamur Jakaba kawan ya. Nah, supaya jamur Jakaba ini bisa berkembang biak pada lahan, saya tambahkan air leri secukupnya kawan ya. Karena air leri sangat tinggi kandungan karbohidrat. Setelah Jakaba dilarutkan, kemudian saya gunakan asam humat dari merek Nusantara kawan ya. Jadi untuk kemurniannya sebesar 90% dan asam humatnya sebesar 55%. Nah, untuk harga ini sangat relatif murah kawan ya, bisa dicek di toko pertanian. Asam humat memiliki kelebihan dan kemampuan selain untuk meningkatkan pH tanah, juga untuk mengoptimalkan penyerapan unsur hara fosfat. Jadi ada berkesinambungan antara Merauke MAP yang memiliki unsur fosfat yang tinggi dan juga asam humat. Untuk dosis asam humat saya gunakan sebanyak 250 gram. Setelah pupuk tercampur semua, jangan lupa diaduk hingga benar-benar larut kawan ya. Setelah asam humat, Merauke MAP, kemudian air Jakaba dan pupuk hayati tercampur merata, kemudian larutkan pupuk kalsium. Dan jangan lupa juga terus diaduk hingga benar-benar tercampur merata. Pupuk yang diaplikasikan di usia 129 hari setelah tanam ini tidak asal pakai kawan ya. Masing-masing memiliki fungsi dan manfaatnya masing-masing. Karena dari keseluruhan pupuk yang diaplikasikan mampu meningkatkan pH tanah dari cuaca ekstrim, kemudian untuk meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan dan mengoptimalkan kesehatan tanaman dari serangan berbagai penyakit tanaman. Selain itu, pupuk yang diaplikasikan mampu untuk meningkatkan kualitas pembungaan, pembentukan buah, pembesaran buah, dan mencegah terjadinya kerontokan pada bunga dan bakal buah. Selain itu, Jakaba untuk menyediakan unsur hara makro dan mikro. Dan ini perkembangan cabai rawit kaliber setelah dilakukan pemupukan. Nih, alhamdulillah kawan, untuk pembungaan, pembentukan buah, dan pembuahannya alhamdulillah di buah tahap kedua ini insya Allah lebih optimal nih. Buahnya sama besar, berbobot. Dan bisa dilihat juga kawan ya, dari buah mudanya saja
ini sangat begitu kinclong ataupun glowing. Nih bisa dilihat kawan. Tuh. Alhamdulillah ya. Semoga sesuai harapan saya. Nih seperti ini kawan. Nih kendala di musim hujan itu biasanya banyaknya serangan penyakit seperti bercak daun, penyakit layu, dan penyakit Phytophthora itu biasanya sering menyerang. Nih ini ada beberapa tanaman yang terserang penyakit Phytophthora. Kembali kawan ya. Nih ini pucuknya pada mati, tapi alhamdulillah nih sudah tumbuh kuncup baru. Alhamdulillah kawan ya. Nah jadi seperti itu kendala di musim hujan itu, serangan penyakit yang begitu ekstrim. Karena penyakit di musim hujan itu biasanya komplikasi. Udah bercak daun, diserang penyakit layu, kemudian patek ataupun antraknosa, dan berbagai penyakit tanaman lainnya. Dan insya Allah jika dilakukan ataupun digunakan pupuk yang saya gunakan kali ini, insya Allah itu bisa mencegah dan juga bisa mengendalikan penyakit. Nih alhamdulillah kawan ya. Baik kawan ya, mungkin informasi yang saya sampaikan untuk pemupukan kocor susulan di usia 129 hari setelah tanam di cuaca ekstrim cukup jelas ya. Dan jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk berikan like, komen, dan share pada video ini agar informasi ini bisa memberi banyak manfaat untuk kawan-kawan kita yang lain yang membutuhkan. Karena sebaik-baiknya orang yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi bermanfaat berikutnya.